kemudian Muhammadiyah dengan segala usahanya itu justru sudah menandatangani MOU yang secara nasional itu ada 7 bank syariah, dan seluruh pengusaha Muhammadiyah itu secara bertahap itu harus transaksinya dengan bank syariah secara nasional. Kemudian dialihkan ke bank-bank syariah yang keberpihakannya kepada UMKM itu sangat jelas. Saya kira termasuk salah satu di antaranya adalah Bank Negari, karena Bank Negari ada di daerah-daerah sampai ke negara-negara maupun di level kebijakan juga ini mana yang mungkin diambil bagian gitu. Mungkin ada aspek-aspek lain, ada kisi-kisi lain yang mungkin itu tidak mungkin Muhammadiyah bisa misalkan, atau tidak mungkin ini bisa termasuk juga misalnya dalam integrasi. Jadi secara teknis yang pertama jumlahnya kita usulkan mungkin tidak banyak, 50 orang, tapi durasinya selama 6 bulan. Kemudian ya dibekal terlebih dulu. Tentu kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis tentu sudah direncanakan oleh pihak Bank Negari. Apakah bentuknya sifatnya bantuan transportasi atau bagaimana, hal-hal yang sudah dipikirkan sesuai dari pihak bank, kita yakin. Nah, maka setelah itu baru kita berani melepas. Kalau tanpa ada pertemuan dengan Bank Negari, kami pun ditanya oleh Pak Bujur Rahman Ketua, "Lu mana kok Pak Sek, Pak Wakil Ketua program Bank Negari kok?" Karena biasanya seperti itu sebelumnya. Jadi mungkin ada bagusnya ada waktu pertemuan dengan 50 orang ini. Setelah itu baru kita kontak dengan jarak, dengan online, dengan yang koordinatori tentang kita kami misalnya. Terus kemudian nanti langsung Pak Rifka yang mengawasi kami bekerja umpamanya untuk itu, ya kan, selama sejak diterapkannya itu adalah perbankan syariah oleh BB, kita sudah menindaklanjuti semuanya di Sumatera Barat. Nah, untuk itu ya para Muhammadiyah tidak ragu lagi tentang persoalan masalah untuk konversinya bank menjadi syariah. Nah, tentu secara regulasi itu berat perbankan yang baik. Gimana sampai di mana sekarang ini prosesnya itu? Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Buya Rahman. Terima kasih Buya Afwan Karim. Jadi walaupun bertemu tidak tatap muka, secara prinsip kami sudah menangkap tadi ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama, kami di Bank Nagari ini sudah dititipi oleh direksi, bekerja sama ini jangan tanggung-tanggung, bukan hanya untuk sosialisasi. Bagaimana cara membersamai proses konversi ini agar
karena Bank Nagari ini bukan punyanya segelintir orang, tapi seluruh masyarakat Sumbar. Pemko, Pemda itu yang menjadi pemilik dari Bank Nagari. Jadi dan secara teknis uang yang kita terima dari nasabah itu akan diputar juga di Sumatera Barat. Beda dengan Bank Nasional. Kalau Bank Nasional kita tempatkan dananya di sini, nanti akan ditempatkan di Jakarta, di Kalimantan, Sulawesi dan segala macamnya. Kalau Bank Nagari, insya Allah dana yang kita simpan dalam bentuk tabungan itu akan kita kelola untuk di Sumatera Barat. Jangan akan kita keluarkan ke daerah-daerah lain. Nah, tentunya tadi ada beberapa pertanyaan dari Buya Sofyan tadi, Sobat. Apakah kok baru sekarang ini Bank Nagari datang ke Muhammadiyah, datang ke ormas-ormas Islam dan segala macamnya? Apakah ini tidak terlambat? Padahal kan ini sudah dari 30 November 2019. Sebenarnya Buya Sofyan, kita sudah mempersiapkan ini, kita persiapkan dulu internal. Internal itu kita persiapkan SOP-nya, kita siapkan mapping produknya, ini produk ini pindahnya kemana, kita siapkan dari sisi IT-nya, kita sudah siap atau tidak. Kita siapkan juga beberapa pemerintah kota dan juga kabupaten itu kita perkokoh dengan beberapa konsep-konsep syariah. Jadi ini kita lakukan. Setelah ini sudah oke rasanya dari sisi internal, baru kita keluar. Nah, catatan pentingnya adalah yang paling utama itu bagaimana nasabah Bank Nagari itu di saat kita konversi tidak keluar dari kita. Nah, ini yang menjadi catatan penting dan harus kita kawal. Nah, mengawal ini tentunya bukan hanya kalau dibebankan kepada Bank Nagari, kita tidak terlalu kuat untuk itu karena cakupannya cukup luas. Nah, kita membutuhkan campur tangan dari ormas-ormas Islam untuk bisa memberikan edukasi dan literasi ini. Tapi bukan hanya sebatas itu. Kami melihat Muhammadiyah adalah organisasi terbesar di Sumatera Barat. Kebetulan kalau Rifka sendiri, darah ini sudah darah Muhammadiyah yang mengalir, jadi sudah tahu pasti proses-prosesnya. Dan ini tentunya menjadi cikal bakal kenapa kita hadir ke Muhammadiyah dulu, karena inilah organisasi terbesar di Sumatera Barat. Kita mau apa saja, bukan hanya sosialisasi, tapi apa saja yang bisa kita koneksikan dengan program-program yang ada di Bank Nagari, kita jalankan. Kalau sekarang kan kita menawarkan proses untuk sosialisasi dulu. Nanti kedepannya ada penempatan dana, ada proses-proses lain yang bisa dibutuhkan oleh Muhammadiyah, nantinya kita akan masuk ke ranah itu. Kemudian tadi juga apakah nanti di saat kita konvensional akan tetap ada? Secara undang-undangnya konvensional akan hilang kalau kita konversi. Dan kami mungkin tidak akan masuk ke ranah ini, apakah ada kemungkinan untuk speed off nggak opsinya. Kita nggak mau masuk ke ranah itu karena ranahnya itu ranah RPS, ranah pemegang saham. Pemegang saham Bank Nagari sudah memutuskan bahwa Bank Nagari itu konversi, kami melaksanakan itu. Kalau nanti di lain waktu berubah lagi, oke, Bank Nagari speed off, kami melaksanakan speed off. Jadi kami pelaksananya di lapangan. Dan kemudian ada juga tadi pertanyaan Buya Sofyan menyatukan, sekarang bank-bank syariah itu bersatu menjadi Bank Syariah Indonesia. Adakah kemungkinan bank-bank daerah juga seperti itu? Ada. Jadi ada nanti peraturan yang akan dikeluarkan tentang unifikasi. Di seluruh bank-bank syariah, unit-unit usaha bank pembangunan daerah itu akan bergabung. Nah, kami juga tidak mau masuk ke ranah itu. Itu biarlah nanti pemegang saham yang akan menentukan. Kalau secara konsep kita akan go dengan konversi dulu. Nah, ini tentunya ada kajian-kajian. Muhammadiyah nanti akan menjadi salah satu tempat kami berdiskusi bagaimana cara memperkuat proses-proses yang ada di Bank Nagari. Nah, terkait dengan ini apakah Bank Nagari benar-benar berniat ini untuk konversi? Sampai saat ini progres yang kami laksanakan sudah on the track. Sekarang kita sudah meminta pernyataan nasabah itu ke seluruh nasabah itu kita minta itu sudah sampai di angka 50%. Di seluruh nasabah kita itu sudah 50% menyatakan tetap bersedia di Bank Nagari di saat Bank Nagari konversi. Nah, ini komitmen nasabah untuk bisa mendukung kita. Apakah nanti di perjalanan akan berubah? Ya, kita tidak tahu. Akan seperti itu, Pak. Nah, proses-proses yang dilaksanakan sekarang ini apakah nanti akan terganggu dengan perda yang belum keluar? Apakah terganggu dengan proses politik? Kami di Bank Nagari tidak akan memproses gangguan-gangguan itu. Kami tetap fokus dengan proses konversi. Nah, tentunya dengan kondisi inilah kami berharap Muhammadiyah menjadi bergandengan tangan dengan Bank Nagari untuk bisa memperkuat proses ini. Karena memang Muhammadiyah secara akar rumput sampai ke bawah lebih kuat dibandingkan dengan ormas-ormas lain. Mungkin rasanya Muhammadiyah yang paling kuat di Sumatera Barat, makanya kita pengen menggandeng Muhammadiyah bukan hanya dari sisi sosialisasi, tapi apapun nanti yang bisa kita sinkronkan dari sisi program, ayo kita jalankan.
Itu yang Baik, ini sudah cukup jelas. Memang nampaknya tahap ya silakan dia. Seharusnya Buya Sopwan dan juga Bang Nurman, jadi seharusnya proses ini kami lakukan tatap muka dengan nasabah-nasabah. Pada bulan Maret itu sudah kita atur strateginya, ini sudah ada step-stepnya. Kebetulan pandemi habis, kita tidak bisa lagi keluar, sehingga kita manfaatkan seluruh elemen yang ada. Kita mulai Zoom meeting, kita mulai akhirnya pada titik tertentu kita minta seluruh cabang karyawan-karyawannya door to door datang ke masing-masing nasabah supaya proses persyaratan tadi itu cepat terpenuhi. Jadi memang ada kendala teknis dari sisi pandemi yang tidak mempermudah kita dalam proses, tapi kita tetap komit untuk melaksanakan proses. Sebelum sampai kepada tahap sosialisasi, ini kan belum ada kita dengan majelis tarjih dengan ekonom untuk bicarakan. Kita ini kan akan menggandeng Muhammadiyah. Nanti kita lanjutkan seperti apa. Kami bersedia. Nanti ini juga akan kita sampaikan. Jadi ada beberapa poin-poin dan ini menjadi menambah ranah pemikiran kita juga di Bang Nagari, dan akan kita sampaikan ke direksi nanti tentunya, bahwa proses-proses ini ternyata sudah dipantau juga oleh Muhammadiyah, dan ini perlu sinkronisasi terkait dengan apa progres yang sudah kita laksanakan. Ini perlu kita sampaikan secara rinci. Tidak perlu lagi dukungan-dukungan dari pihak-pihak lain untuk memproses ini. Nah, yang keluar dari konsep sosialisasi, nah ini kan tadi untuk memperkuat salah satu proses konversi kita ini terkait dengan dana tadi itu. Memang kebetulan bulan Desember kemarin, Rifka kebetulan sedang di Jakarta dengan direksi, coba berkomunikasi dengan Buya Anwar Abbas. Ada kemungkinan dan kami bisa bertemu untuk berdiskusi untuk memperkuat proses konversi di Bang Nagari. Kebetulan beliau sedang ada kegiatan. Nah, akhirnya kita tidak jadi ketemu waktu itu. Nah, waktu itu dari informasi Buya Sopwan waktu itu masih berada di Bandung. Kita juga mau ketemu, ternyata mungkin tidak bisa juga. Nah, kalau ada kemungkinan kalau memang Iko bisa di Jun 2, kami siap bersedia nanti menghadirkan direksi kita nanti, apakah nanti mau ke Jakarta, mau kemana. Jadi hal-hal seperti itu tidak tertutup peluangnya untuk kita melaksanakannya. Nah, terkait dengan dana-dana korporat yang besar itu, ya, kami nanti juga menunggu, mana tahu setelah ini ada diskusi teknisnya seperti apa, kita menunggu informasinya juga. Nanti kalau memang memungkinkan kita bertemu dengan ketua pusat, apakah nanti dengan Buya Anwar Abbas segala macamnya, kita akan siap untuk itu dalam rangka memperkuat proses konversi Bang Nagari ini. Baik, terima kasih banyak.